Welcome back to Aspros Auto. Dan sekarang saya akan mereview lagi sebuah double cabin dari RMA. Karena diam-diam RMA itu memasukkan Mahindra, Ford, dan sebelah saya juga sudah ada Ford dari varian yang terbarunya, yaitu Ford Ranger XLT. Banyak orang yang kaget, Ford itu hengkang dari Indonesia pada bulan Desember tahun 2016 dan akhirnya balik lagi ke Indonesia pada tahun 2019 di bulan Desember juga, tapi manajemennya berbeda, yaitu dari RMA. Kepanjangannya di bawah tuh. Agak sulit sih orang Sunda, jadi P jadi V gitu ya, jadi udah di bawah aja saya baca. Nah, akhirnya RMA mengeluarkan spesies Fordnya Ranger gitu ya, dengan varian-varian terbaru. Seperti di sebelah saya adalah tipe XLT, yang artinya dia adalah varian yang paling mewah dari tipe 2200 cc. Ada yang lebih tingginya lagi, 3200 cc, 5 silinder, tapi sudah mulai discontinue. Dan akhirnya ada juga tipe base-nya dari XLT yang fiturnya agak-agak disunat gitu ya, untuk membedakan. Ini kan yang paling mewah. Oke, saya penasaran juga. Dari bagian depannya kita bahas. Di bagian headlampnya dia nggak ada ornamen LED sama sekali, tapi dilihat dari bentuknya dia mempunyai art. Ada proyektor, tapi masih halogen, lampu hijaunya halogen, terus juga lampu seni juga masih bulb gitu ya, lampu kecilnya juga masih bulb. Di bawahnya ada fog lamp, ada shroudnya itu bukan glossy, bukan namanya tuh doff juga bukan, tapi cukup nice, nggak pakai krom-kroman gitu ya. Krom-kromannya ada di bagian grill dan ini cukup bold. Ada emboss Ranger di sebelah sini, di tengahnya juga ada yang namanya krom-kroman kayak gini nih. Cuman ini plastik ya, jadi jangan salah sangka. Ini plastik, terus kemudian di bawahnya ada yang namanya underguard. Tuh di sebelahnya itu kecil. Untuk mobil segede gini underguard kecil. Nah di bawahnya juga ada pelindung cipratan lumpur gitu ya. Di bagian atasnya ini kayak membawa aura-aura Ford F150, lihat. Lekukan-lekukan kap mesinnya juga sama seperti itu, dan juga kecerutannya nyumput di bawah sini. Nah, ngecerutnya tuh cerot gitu ya. Mestinya kan saat kayak pipis gitu ya. Kalau ini enggak, nyebar gitu ya. What the meaning of kecerutan? Sekarang kita ke bagian samping. Bagian sampingnya Ford Ranger XLT ada apa aja? Dan di sebelah saya ini terlihat gembungan dari over fender, tapi tidak dibedakan warnanya. Sewarna body. Bahannya besi. Tuh, biasanya kan di sini kan kasih fiberglass, tapi ini besi plat gitu ya. Dan di sini ada air scoop, tapi ya fake juga gitu. Ditunjukkan dengan 2.26 auto, berarti artinya dia mempunyai transmisi 6 percepatan automatic. Dan di sebelah sini ada yang namanya mirror. Udah electric mirror, sudah retract juga. Sebelah sini tidak ada tambahan daging kayak misalnya plastik-plastik fake gitu sebelah sini, tapi dia benar-benar digembungin di bagian bawah sini. Ada footstepnya sekarang kalau XLT, dan juga dia pakai keyless entry. Jadi kalau di bagian driver sebelah sana kita masukin sini, nah di sini juga bisa. Tuh, jadi sudah tidak harus memegang-megang remote kunci. Dan di bagian belakangnya seperti ini ya, si pegangan handle-nya juga masih model tarik, chrome, dan di bagian belakangnya ada roll bar. Di bagian atasnya tidak ada roof rail. Oke, ke bagian belakang sebelah sini, velgnya ada velg palang 6, bautnya 6 dengan profil 265 55 ring 17, dan juga chassisnya sudah diimprove lagi menjadi semi karbon. Look nice. Dan juga di sebelah sini ada tempat tutup tangki bensin. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang kita bahas di bagian belakangnya ada apa aja di Ford Ranger XLT. Yang pasti sudah ada emblemnya XLT, Ranger gede, ada emblem Ford yang gede. Terus kemudian juga taillightnya itu cukup jelas. Yang artinya bisa terlihat di sini adalah lampu rem sama lampu sore. Di sini adalah lampu riting, dan sebelah bawahnya ada lampu mundur. Nah, agak besar sebelah sini lampunya. Ini mirip-mirip seperti Navara. Oke, di bagian bawahnya sudah ada bumper dilapisi oleh krom-krom seperti ini. Ada 4 sensor parkir di bagian bawah. Lampu plat nomornya ada di bagian kiri dan kanan. Untuk membuka kapnya, ini gampang banget.
Nah, sudah ada talinya dan ini kuat sampai 100 kilo. Tapi di sini saya ingin menceritakan ada yang unik di Ford Ranger. Oke, sudah pakai bed liner di sini, tapi kalau dilihat di roll barnya dia terdapat lampu di sebelah sini, ada 2 LED, 1, 2, dan ini bisa menerangi apa aja barang yang ada di belakang kita. Ini bisa diaktifkan secara, kalau dibuka seperti itu pintunya, atau bisa diaktifkan dari bagian driver. Cukup nice di Ford Ranger XLT. Sekarang kita bagian interior. Sekarang saya sudah berada di dalam Ford Ranger XLT, dan yang ini adalah paling mewah di kelas 2200 cc nya. Kita bisa lihat dari bentuk dashboardnya itu sangat fungsional dan terlihat kekar gitu ya untuk di bagian dashboardnya. Tapi ini kan keras-keras, ini wajar banget untuk sebuah mobil kerja, tapi di tengahnya ini sayang banget agak sedikit ngelenyot gitu si plastiknya tuh. Kayak gini, ada tempat penyimpanan receh sebelah sini, ada front defogger. Di bagian center clusternya ada yang namanya touchscreen audio. Nah, ada audio. Berarti audionya tuh ada apa aja? Audionya ada Apple CarPlay, ada Android Auto, ada Bluetooth juga, ada USB MP3, dan di sini bisa terlihat untuk mengatur AC-nya juga bisa dilakukan di bagian audionya. Tuh, ini on off, dual zone juga di sebelah sini. Ada temperaturnya berapa, 19 derajat dan segala macamnya ada di sini. Dan juga di settingnya ada apa aja? Ada valet mode, ada voice control, dan juga vehicle-nya seperti apa nih? Kamera setting. Nah, ini bisa dilihat rear view kamera, yang artinya dia sudah punya kamera mundur di bagian belakang. Nah, ini apa nih? Ini keren nih. Oh, di sini ada yang namanya sensor parkir. Nah, ada sensor parkirnya, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan juga sebelah sini. Oke, ke bagian bawahnya ada center AC ya. AC-nya tuh hampir sama-sama aja dengan yang di bagian touchscreen juga, malah lebih jelas di bagian touchscreen. Dan juga di sini ada pengaturan puter-puteran audio, di sebelah sini ada volume, dan di sini untuk mengatur tune-nya berapa audionya gitu ya. Dan di sebelah sini ada yang namanya, oh ya, ada CD-nya juga nih, MP3 sebelah sini. Tuh, ada CD-nya masuk ke dalam situ, dan juga di sini ada power socket, ada USB. USB-nya itu ada 2 di sebelah sini, dan di bagian dalam sebelah tuh, dalam di sini ada buat nyimpan handphone. Di sebelah sini bisa aja. Terus kemudian di sini ada pencet-pencetan lagi nih. Ada anti-skid atau vehicle stability control sebelah sini, ada LSD sebelah sini bisa dinonaktifkan, dan juga ada hill descent control di bagian sebelah sini. Oke, di sini juga ada puter-puteran untuk shift on the fly gitu ya. Shift on the fly, jadi mobil ini bisa terbang. Enggak, maksudnya dia bisa dilakukan perpindahannya ke 4-wheel drive-nya dengan kita berjalan aja masih bisa. Oke, di sini juga kebetulan tipenya transmisi matic 6 percepatan, dan ada mode manualnya. Ada 2 cup holder di sebelah sini, dan kemudian di sebelah sini ada box yang tertutup, dan ini dalam banget untuk bisa menaruh botol-botol minuman air mineral. Untung aja nggak disebut aqua kan, disebut lagi. Nah, di sini hebatnya, di sini ada coolingnya, ada kulkasnya. Di sebelah sini ada yang namanya semburan AC itu sampai ke bagian sebelah dalam sini. Oke, untuk joknya bahannya fabric, dan ini joknya fabriknya bukan fabrik yang biasa, tapi dipakai untuk kerja, makanya dia keras-keras gitu ya, fabriknya tuh kasar gitu ya. Jadi ini mudah untuk dibersihkan. Kemudian juga dari atasnya ada vanity mirror nih ya, vanity mirrornya, ada lampunya, keren. Kemudian di sebelah sini juga ada vanity mirrornya dengan lampu juga sama kayak sebelah sini. Terus kemudian juga ada tempat kacamata, ada untuk penerangan kabin 2 sebelah sini, dan di tengahnya ada lampu kabin yang sangat terang. Nah, dah gitu. Terus kemudian di sini nih, oke, sini, ini dalam banget pak, dalam. Oke lah, tapi tidak terlalu lebar ya, tapi dalam gitu. Nah, ini untuk nyimpen, untuk nutup mobilnya juga masih ada. Oke, dari sini. Terus kemudian untuk di bagian door trimnya dia elegan. Elegan tuh untuk sekelas mobil kerja ini termasuk elegan, karena untuk buka handle pintunya dari bagian dalam, lihat pak, tuh lihat, ini bagus ya gitu. Terus untuk unlock dan locknya juga keren tuh kayak gini. Kemudian ada fabriknya di sebelah sini, ada soft touch sebelah sini, dan power window-nya di keempat pintu. Di sini ada aksen aluminium. Side pocketnya bisa menelan 2 botol minuman yang gede-gede. Keren.
kita belum bahas speedometernya. Ini bakal lama ya. Oke, di bagian speedometernya ada satu speedometer gede, masih analog gitu ya. Dan di bagian tengahnya ada indikator maticnya. Di sebelah kanannya TFT LCD, itu menunjukkan fuel gauge sama RPM-nya yang juga digital. Ada odometer digitalnya juga. Terus kemudian juga di sini juga ada switch steering. Yang sebelah kanan itu mengatur MID LCD yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri switch steeringnya mengatur audio yang ada MID LCD juga di sebelah kiri. Keren kan? Jadi kiri dan kanan punya fungsi yang berbeda. Tapi kalau dilihat di sini, nih tuh kayak banyak banget tombolnya. Padahal ini untuk audio, sebelah sini untuk mengatur MID, dan di bawahnya ada cruise control. Keren. Oke, di sini juga ada yang namanya mode fuel steering, cuman belum teleskopik. Dan untuk ininya ya, megangnya tuh feelnya tuh berasa kokoh banget gitu untuk sebuah mobil kerja. Oke, keren. Nah, pegangan di sini kayak angkot lah. Terus sini juga ada. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Kelupaan kan? Nah, di sebelah kanan tuh ada pencetan untuk pencetan di belakang tuh, roll bar ada di sini, bisa diaktifkan. Si lampunya bisa nerangin si beban apa sih, barang-barangnya ada apa aja. Terus kemudian juga ada retract, ada namanya juga erratic mirror, dan juga untuk menyalakan lampu kabut, lampu depan, dan juga untuk produknya si speedometer sebelah sini. Oke, sekarang benar-benar ke bagian belakang. Bagian belakang apa yang saya lihat, dan ternyata di bagian depan masih ada yang perlu saya bahas, termasuk airbag. Airbagnya ada 4 di Ford Ranger SLT, 2 di bagian depan kiri dan kanan, dan juga ada curtain airbag kiri dan kanan. Oke, di bagian belakang cara duduknya itu untuk lutut itu lega banget, ada 5 jari, headroomnya juga luas, dan kita bisa masuk ke dalam si kakinya gitu ya. Ini keren, paha tersangga dengan baik. Tapi untuk sandarannya, walaupun sudah ada improving dari Fordnya sebanyak 30 derajat lebih rebah, tapi saya rasa masih agak tegak. Masih enakan di Mahindra Scorpio kayaknya duduknya. Oke, di bagian tengah ada yang namanya power socket. 12 volt, di sini juga ada back seat pocket. Nah, ada back seat pocket di sebelah sini, ada lumbar support untuk di bagian depan driver, tadi belum saya sebutkan. Tuh, oke, bahan-bahannya hampir sama dengan joknya, itu bahannya hampir sama dengan yang di bagian depan, dan juga di sini ada yang namanya armrest, ada cup holdernya, kemudian juga untuk 3 orang di bagian belakang, makanya ada headrest di bagian penumpang tengah. Tapi ada 3 titik semuanya untuk di penumpang bagian belakang. Nah, ada lampu juga nih bagian tengah. Oke, cukup dari bagian belakang. Di bagian sini juga side pocketnya, coba. Oh, bisa numpang tuh. Nah, ada nih, ada dikit. Oke lah, untuk satu cup holder itu cukup. Oke, sekarang kita lihat atau test drive ya? Mending test drive dong. Test drive aja kalau begitu. Yuk ah. Nah, sekarang tuh saya merasakan Ford Ranger. Sekarang saya merasakan Ford Ranger, dan di belakang ada Omobi tuh merasakan Mahindra Scorpio. Jadi sekalian aja kita tes ke atas langsung. Ini derajatnya sekitar 30 derajat, kondisi berbatu. Saya udah aktifin 4H-nya, shift on the fly. Dan ini matic ya transmisinya ya. Jadi sekarang tuh off-roader sekarang mungkin lebih seneng ke matic karena lebih praktis gitu. Tapi ya tergantung juga, kalau yang off-roadernya yang senior kayaknya lebih senang yang manual karena lebih kepegang katanya. Dari suspensinya juga empuk banget gitu untuk sebuah double cabin, padahal di belakangnya adalah leaf spring untuk Ford Ranger. Nah, ini enak banget nih. Ini jalan di depan berbatu nanjak gitu ya. Berbatunya parah lagi. Berbatunya parah. Sekarang kita mau masuk ke hutan dan kita masih memakai AC. Jadi nggak dimatiin tuh AC-nya. Tapi menurut saya untuk yang pemula gitu ya, kayak saya gitu, masih rookie gitu, itu gampang banget kepegang si Ford Ranger. Udah ada hill descent control, tenang aja, kita aktifin.
Dari mesinnya dia sudah mengalami improving dari 150 horsepower menjadi 160 ya. Betul. Nah, 160 horsepower dan juga torsinya dia sampai 360 Nm. 2200 cc ya. Betul. 4 silinder. Nah, jadi ini sangat-sangat cukup untuk melalui medan-medan kayak gini sih, cetek banget gitu. Nanti lain kali Pak Teddy kita coba sama medan yang gila lagi. Kalau nama tanah merah. Asik. Tanah merah itu lebih asik lagi. Dari transmisinya dia ada manual, ada matic. Yang kebetulan yang kita pakai adalah yang automatic 6 percepatan. Dan responnya juga bagus untuk maticnya, tidak ada delay sama sekali. Saya suka dengan karakter transmisinya. Remnya juga dia depannya sudah cakram, belakang tromol. Tapi sudah dilengkapi dengan ABS EBD. Jadi cukup responsif, dan ketika kita toel si remnya itu langsung respon pakemnya. Nah, ini saya suka. Nah, yang mobil tuh nggak tahu di belakangnya. Kok jadi saya yang khawatir sama mobil ya? Manual sih soalnya dia. Apa yang saya pikirkan mengenai Ford Ranger, apalagi dia sudah balik lagi ke Indonesia, jadi tidak perlu khawatir mengenai spare part karena RMA semenjak Ford kabur, bukan kabur sih, maksudnya hengkang dari Indonesia, itu dipegang oleh RMA di bagian spare partnya. Jadi tidak perlu khawatir mengenai Ford Ranger lagi gitu ya, mengenai masalah spare part. Nah, apalagi dengan tampilan seperti ini, saya yakin dia bisa bersaing dengan double cabin yang ada di Indonesia, seperti Hilux, Navara, terus kemudian juga Isuzu D-Max. Nah, apalagi ada Mahindra-nya juga, ada Tata Xenon, dan ini merupakan double cabin yang bisa bersaing. Cantiknya, nyamannya juga oke untuk dipakai, dan juga dia mempunyai karakter yang agak berbeda dari double cabin yang lain. Dia mengusung tough gitu ya. Si desainnya, cara pakainya juga seperti itu. Di harganya, Ford Ranger XLT on road Bandung adalah 548 juta rupiah. Ya, cukup bersaing juga dengan double cabin lain. Makanya kalau misalnya sobat ingin membeli double cabin, patut dipertimbangkan sebuah Ford Ranger yang keren ini. Sekian video review mengenai Ford Ranger XLT di Bandung. Dan apabila sobat suka dengan video Aspros Auto, segera klik like and share, subscribe, serta komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube tanpa emoticon, supaya kita lebih viral lagi. Karena kalau tanpa emoticon kita pasti viral. Makanya jangan pakai emoticon dari sekarang. Nah, untuk itu Ican, Aspros Auto, sign out.